Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di kelas 12 untuk pembelajaran materi penataan produk atau display. Waktu kamu kelas 11, kamu sudah mempelajari dasar-dasar dari penataan produk itu sendiri, pengertian produk itu sendiri bagaimana, dan apa yang dimaksud dengan display itu bagaimana. Untuk kali ini, materi di kelas 12 adalah mengenai SOP, Standar Operational Procedure. Tapi standar SOP di sini ataupun SOP di sini adalah khusus untuk penataan produknya. Untuk lebih jelasnya, maka kita akan ketahui dulu apakah itu yang dimaksud dengan produk barang. Produk barang adalah segala sesuatu yang ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Kedua, itu produk jasa. Jasa tidak bisa lepas dari namanya pelayanan. Secara umum, jasa adalah pemberian suatu kinerja atau tindakan yang tak kesat mata dari satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi tidak bisa dilihat. Kalau produk itu berupa barang, kamu bisa melihatnya, kamu bisa pegang, kamu bisa raba. Tapi kalau produk itu berupa jasa, maka hanya kamu bisa rasakan saja. Dari kedua produk ini, ada yang namanya atribut produk, yaitu adalah semua jasa yang dihasilkan apabila seseorang memiliki dan atau menggunakan suatu produk. Karena perhatian konsumen terhadap suatu produk bukan kepada produknya secara fisik, tetapi lebih ditujukan kepada manfaat dan produk yang dikonsumsi atau digunakan. Jenis dan kualitas produk bagi setiap perusahaan di dalam mengembangkan produknya diharuskan menentukan dan mempertimbangkan kualitas produk tersebut. Dengan adanya kualitas produk yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan akan membawa perusahaan ke arah kemajuan dan menguntungkan. Jadi suatu perusahaan itu bisa kita lihat, bisa kita nilai baik atau tidak. Itu tergantung dari jenis dan kualitas produk yang dihasilkannya. Maka dari itu, setiap produk harus memiliki namanya warna dan merek produk. Karena apa? Warna dinilai tepat dan serasi dengan suatu produk jika dapat mempengaruhi omset penjualan. Jadi omset penjualan akan bertambah apabila warna dan merek dari produk yang kita buat, satu perusahaan yang kita buat, itu akan mempengaruhinya. Yang dimaksud dengan SOP atau Standard Operating Procedure adalah langkah-langkah yang harus ditempuh pada penataan produk yang dijadikan menarik perhatian konsumen untuk keputusan membeli. Upaya menata produk disebut Visual Merchandising atau VM. Visual Merchandising di sini adalah penataan produk yang tujuannya untuk menarik perhatian konsumen. Biasanya untuk melakukan VM ini dengan display dan label. Ya, jadi nanti kamu ada yang namanya pembelajaran ataupun diklat mengenai visual merchandising yang dilakukan oleh pusat Cicur. Nah, bagi kamu yang terpilih, tolong kamu ikut. Karena apa? Sertifikat yang akan kamu dapat ini bermanfaat untuk nanti kamu melamar pekerjaan. Karena apa? Kembali yang kedua, sertifikat ini berlogo lambang Garuda, tingkatannya nasional. Jadi dimanapun kamu melamar pekerjaan, kamu akan diperhatikan dengan adanya sertifikat ini. Sekarang ada istilah dalam produk itu Priskar, yaitu kartu harga yang ditempel pada list rak yang ada di gondola. Ada juga yang namanya label harga atau address card, yaitu kertas kode harga yang ditempel pada setiap jenis barang. Di mana produk-produk yang tidak mempunyai barcode original lah yang harus kita tempel label harga ini. Jadi kalau dia tidak punya barcode, maka kita pergunakan label harga sebagai tandanya ataupun kode harga. Label harga atau address card dan price ini mempunyai struktur address card, di mana di dalamnya ada nama barang, ukuran barang, kode barang,
harga barang, yang semuanya itu digunakan biasanya untuk pembuatan ataupun dilakukan untuk pengetahuan kita sebagai pembeli dan penjual, biasanya dilengkapi juga dengan alat scanningnya. Nah, sedangkan tujuan dari address card sendiri adalah untuk membantu konsumen atau pembeli mengetahui informasi tentang barang. Apa sih manfaat dari label harga ini dan kris card ini apa? Manfaatnya adalah untuk meningkatkan image pelayanan yang baik, mempermudah pembeli dalam hal informasi barang, meningkatkan penjualan, mempermudah peran meniaga dalam hal pengecekan barang. Jadi kalau misalkan sudah ada label harganya atau kris cardnya, kita bisa tahu sisa barang ataupun stok barang yang masih ada berapa, dan nanti dicocokkan ke dalam buku stok barang atau buku stok barang gudangnya untuk pengecekan agar lebih mudah kembali. Setiap produk perlu adanya pengkodean barang atau barcode. Struktur kode barang, scanning, yang tujuannya adalah semua membantu karyawan dalam pendistribusian barang. Manfaat dari kode barang ini sendiri adalah untuk memperkecil kesalahan pengiriman dari dan ke toko, menghindari kesalahan barang dalam pendistribusian, mengetahui standar harga yang akan dijual di toko, serta mengetahui jumlah barang yang akan didistribusikan. Mungkin itu saja uraiannya. Bisa kamu nanti lihat kembali. Di sini ada tugas sedikit yang harus kamu kerjakan, yaitu jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam perencanaan visual penataan produk atau visual merchandising. Tugas biasa kamu kerjakan di Google Classroom dan dikumpulkan tepat waktu. Jangan lupa cantumkan nama dan kelas agar jelas. Oke, selamat mengerjakan. Kita ketemu lagi minggu depan dalam acara yang sama, tetap dalam acara penataan produk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.